Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Sobat Prestasi berada. Selamat datang di podcast Imapres Talk, Bincang Seru Kampusmu. Kali ini aku Iris Nurfaiza bakalan nemenin di podcast episode kali ini. Dan tentunya aku nggak sendiri, di sini bakalan ada dua narasumber yang keren abis. Nah, pasti penasaran kan? Biar nggak makin penasaran, langsung aja yuk kita kenalan. Ada Mbak Huma dan Mbak Anggi. Halo, selamat datang Mbak Huma, Mbak Anggi. Halo Iris. Ya, halo Mbak Anggi, halo Mbak Huma. Halo Iris. Ya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, biar makin seru nih, biar Sobat Prestasi juga kenal. Boleh nih perkenalan dulu, mungkin dari Mbak Anggi dulu. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Anggi Salasadila Putri. Saat ini aku sedang berkuliah di UIN Sunan Kalijaga, prodinya Ilmu Komunikasi dan sekarang semester 6, asalnya dari Selogiri. Oke, boleh silahkan dilanjut Mbak Huma. Oke, halo Sobat Prestasi. Perkenalkan, namaku Humairah Wardani Nurul Isani, biasa dipanggil Huma. Sekarang sedang menempuh perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan sekarang semester 6, asal kecamatan dari Kecamatan Oriantoro. Oke, berarti dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke, nah di sini tadi sudah semester 6. Ya. Nah, udah sempat offline belum nih? Kalau dari saya pribadi, fakultas saya itu awalnya itu mau offline, tapi karena di Jogja ada lonjakan kasus, jadi offline-nya itu ditunda dulu gitu. Oh, begitu. Berarti sampai saat ini belum. masih online ya. Oke. Nah, kalau Mbak Huma sendiri nih? Kalau dari aku sendiri kemarin sempat offline, cuman beberapa minggu, dan karena lonjakan COVID semakin naik ya, jadi sekarang online lagi. Jadi kalau untuk fakultasku ini tuh ada offline ada online, jadi hybrid. Sudah hybrid ya berarti. Nah, aku mau tanya nih, kalau misalkan jalur masuk nih, dulu jalur masuknya lewat jalur apa nih? Boleh nih gantian dari Mbak Huma dulu. Oke, kalau dari aku sendiri dulu masuk UIN tuh lewat jalur UMPTKIN. Pasti Sobat Prestasi tanya ya, UMPTKIN itu apa? Jadi UMPTKIN tuh ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Kayak gitu. Jadi di UIN sendiri ada SPAN PTKIN, UMPTKIN, ada itu untuk yang Islam negeri ya. Jadi itu nanti tesnya tuh kayak ada, jadi mata pelajaran dari SMA yang umum ditambah keagamaan seperti bahasa Arab dan lain sebagainya. Gitu. Kalau dari pribadi saya sendiri. Oh, berarti ada tes agamanya juga gitu ya? Ada tes keagamaannya kalau untuk jalur UMPTKIN. Oke, nah kalau dari Mbak Anggi sendiri nih? Kalau saya berbeda dengan Huma, saya masuk di UIN itu lewat jalur SBMPTN. Jadi di UIN itu kalau kita ingin kuliah di UIN, kita bisa lewat jalur masuk seperti universitas negeri lainnya. Misalnya itu ujian mandiri juga ada, SNMPTN juga ada. Terus dan saya masuk sana lewat jalur SBMPTN gitu. Oke. Berarti memang tujuannya dari awal ke sana atau gimana nih? Universitas. Iya, dari universitasnya sendiri. Sebenarnya saya awalnya itu nggak kebayang bakal kuliah di UIN. Jadi tapi karena ya keterimanya di sana, kita jalanin dulu aja gitu. Dan sekarang kan sudah semester 6, jadi ya sudah nyaman lah di sana. Oke. Nah, sekalian nih aku pengen tanyain juga, kenapa sih kok milih prodi Ilkom gitu? Nah, kalau buat dari Mbak Anggi sendiri? Kalau saya itu awalnya karena penasaran ya, di Ilkom itu belajar apa aja. Terus selain itu saya juga memiliki ketertarikan di kepenulisan. Kebetulan itu di UIN Ilkom itu ada konsentrasi yang mendalami kepenulisan. Ada pula komunitas-komunitas yang mendalami kepenulisan. Jadi ya alasannya itu sih, karena penasaran, dan yang kedua karena ingin mendalami kepenulisan, dunia kepenulisan. Oke, berarti memang sebelumnya sudah ada ketertarikan gitu ya di bidang itu. Oke, nah kalau dari Mbak Huma sendiri nih, kenapa sih kok milih prodi tersebut dan kenapa milih ke UIN Sunan Kalijaga nih? Oke, kenapa kok aku ngambil prodi itu ya, karena kan sebelumnya aku tuh pengen fokusnya tuh ke ekonomi ya kan, hukum ekonomi syariah. Nah tapi ternyata setelah masuk ke prodi tersebut
kita di sini nggak cuma belajar tentang ekonomi saja, tapi kita ini 3 bidang, ada hukum, ekonomi sama syariah. Jadi di sini kita nggak cuma belajar mengenai hukum, ekonomi, tapi di sini kita juga berbasis syariah. Jadi ada mata kuliah yang di sini menurut saya juga menarik ya, kayak yang berbau-bau syariah gitu ya. Terus hukum juga ada, seperti hukum mungkin yang dipelajari sobat prestasi yang lain gitu ya di universitas yang negeri seperti itu. Terus ada yang berbasis ekonomi. Jadi ya di sini 3 perpaduan ini juga menurut saya menarik, dan sekarang kan juga sudah semester 6, jadi ya nikmati saja gitu. Jadi ketika kita lulus nanti tuh kita bisa fokus ke 3 bidang tersebut. Gitu. Berarti memang dari Mbak Huma sendiri juga pengen cari syariahnya itu tadi ya gitu? Nggak cuma syariah, tapi termasuk yang umum juga kayak gitu. Ya. Berarti buat sobat prestasi nih yang pengen belajar umum dan juga belajar hal yang syariah lebih ke Islami, bisa juga nih dicoba ke UIN Sunan Kalijaga gitu. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Apa aja sih yang dipelajari di prodinya dari Mbak Huma dan Mbak Anggi sendiri nih? Nah, boleh dari Mbak Huma dulu. Kalau dari prodiku sendiri ya kan, itu kan hukum ekonomi syariah. Nah, di sini kita belajar, kalau menurutku tuh kita di sini tuh semua dapat gitu. Kenapa? Karena di sini kita juga bisa belajar, nggak cuman itu tadi ya yang aku jelasin tadi, ada hukum, ekonomi sama syariah. Jadi kalau hukum itu ya kurang lebih macam-macam hukum kan banyak ya untuk mata kuliahnya. Dari itu ketika kita lulus nanti, misal nih kita pengen jadi advokat terus di pengadilan negeri gitu juga bisa. Akan tetapi nanti setelah lulus kita juga perlu kuliah lagi kan, S2 dan ambil profesi. Tapi untuk gelarnya sendiri nanti SH. Kalau dulu untuk jurusanku itu gelarnya SHI, tapi sekarang udah bisa SH. Jadi bagi teman-teman sobat prestasi yang nanti misal ambil jurusan ini, gelarnya sudah SH, dan untuk masuk ke dunia kayak seperti lingkup hukum itu insya Allah udah dipermudah gitu. Gitu. Nah, aku pengen tanya dulu nih sebelumnya, bedanya SH sama SHI sendiri itu apa gitu? Maksudnya seperti yang sudah disebutkan juga tadi, bisa jadi lebih mudah. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Nah, kalau SHI kan singkatannya Sarjana Hukum Islam. Nah, jadi kalau misal dulu teman-teman kalau misal gelarnya SHI itu semisal kalau mau misal nih mau di advokat, mau di notaris itu agak susah karena gelarnya kan ada Islamnya. Sedangkan untuk pekerjaan saat ini kan kayak advokat gitu kan kayak apa ya, kayak cenderung umum gitu. Cenderung umum kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan diganti SH, Sarjana Hukum. Jadi sama mungkin seperti sobat prestasi lainnya ketika mengambil jurusan hukum kan gelarnya SH. Jadi di sini kita udah setara. Jadi mungkin di situ kita lebih mudah untuk ketika ingin mengejar cita-cita entah di pengadilan atau apa, itu lebih mudah. Nah lanjut ke Mbak Anggi sendiri nih. Kalau fokusnya apa nih yang dipelajari di prodinya Mbak Anggi gitu? Jadi kalau untuk di ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga itu tidak hanya mempelajari tentang ilmu komunikasinya, tapi juga tentang ilmu agamanya. Nah, untuk ilmu komunikasi sendiri, prodi ilmu komunikasi sendiri, untuk matkul-matkul keagamaan itu dibebankan di semester awal, semester 1, 2, dan 3, mulai dari pengantar ilmu agama, terus sejarah kebudayaan Islam, hingga bahasa Arab. Terus nanti di semester 3 juga udah ada peminatan konsentrasi. Ada 2 peminatan. Yang pertama itu ada kehumasan atau public relation, kemudian yang kedua ada advertising. Kalau saya sendiri memilih mengambil konsentrasi public relation. Terus untuk konsentrasi public relation sendiri itu mata kuliah yang dipelajari itu mengenai tentunya kehumasan ya, mulai dari cyber PR-nya, terus dasar-dasar PR, kemudian ada pula penulisan PR, dan yang saat ini sedang saya pelajari itu mengenai produksi media PR dan juga Kapita Selekta PR gitu. Berarti sebagian besar itu ke PR gitu ya? Untuk awal-awal itu masih mempelajari umumnya, semester 1, 2, 3 itu masih mempelajari komunikasi secara general. Terus untuk semester selanjutnya itu lebih mendalami konsentrasi yang kita ambil. Kemudian suka dukanya apa sih kuliah di prodi dan di universitas tersebut gitu? Nah, kita balik ya ini dari Mbak Anggi dulu coba.
Untuk sukanya yang pasti dari prodi yang saya ambil sendiri itu sesuai dengan apa yang saya inginkan, sesuai dengan keinginan saya gitu. Terus selain itu juga teman-temannya itu di sana gampang gitu. Misalnya kalau butuh bantuan, terus ada informasi, saling membagi, saling sharing gitu. Jadi kemungkinannya itu kecil untuk kita telat memperoleh informasi. Terus untuk dukanya itu sebenarnya dukanya hampir sama ya kayak mahasiswa pada umumnya. Deadline tugas itu pasti karena mahasiswa itu kan tugasnya pasti banyak banget, entah itu membuat video presentasi, entah itu membuat karya tulis ilmiah atau apapun itu. Dan kalau kita tidak pandai dalam membagi waktu, itu nanti bisa keteteran di akhir. Apalagi kan saya itu tipe orang yang suka ngerjain mepet waktu gitu loh. Jadi ya harus pinter-pinter ngatur waktu sih. Iya, oke. Nah, kalau dari Mbak Huma sendiri nih? Oke, kalau dari aku mungkin sukanya banyak ya. Mungkin aku nggak bisa sebut satu-satu, mungkin beberapa aja selama ini. Yang pertama tuh pasti ini ya, teman-temannya tuh juga pada pengertian gitu. Misal kalau kita biasanya sering kalau ada tugas ngerjain bareng-bareng gitu. Jadi bikin nyaman. Orang kalau nyaman kan betah ya. Nah, kayak gitu. Terus lingkungannya yang menurut aku tuh lebih apa ya? Seger gitu aja. Soalnya kan di UIN kan juga ada kayak pohon-pohon gitu kan, ijo-ijo. Jasnya aja ijo. Jadi lingkungannya juga hijau gitu, berseri. Terus mungkin dari apa ya? Ya lingkungan tadi ya, itu kan teman-teman kan pasti kalau UIN kan biasanya identik dengan syar'i ya. Nah di situ kita juga unik gitu, kita ada beberapa teman-teman yang mungkin ada yang syar'i, ada yang pakai cadar, ada yang masih pakai celana, tapi ya yang masih sopan kayak gitu. Jadi menurut aku juga di situ kita rasa nyaman gitu. Terus untuk suka dukanya ya. Untuk dukanya selama ini mungkin karena mungkin ikut organisasi, terus karena banyak tugas juga, mungkin ya itu kurang lebihnya lah. Untuk lebih ke manajemen waktu aja, mungkin kadang kan bikin kita overthinking gitu kan kalau misalnya nggak bisa manajemen waktu. Oke, nah ngobrolin soal manajemen waktu nih, pasti kegiatannya banyak kan ya di kuliahan. Nah dari Mbak Anggi sama Mbak Huma ikutan kegiatan semacam organisasi UKM atau komunitas gitu nggak? Boleh nih dari Mbak Huma dulu. Oke, kalau dari aku ini di dalam kampus. Iya boleh, silahkan di dalam kampus atau di luar kampus itu juga bisa. Oke, kalau di dalam kampus aku itu ikut UKM ya, namanya Kopma kan Koperasi Mahasiswa. Nah di situ ada lembaga sama wahana juga, dan aku di sini ikut yang lembaga namanya tuh LP2KIS Yogyakarta. Itu lembaga pendidikan dan pelatihan Kopma Winson Kalijaga. Di situ kita belajar banyak hal sih, kayak misal kita kan berbasis pendidikan dan pelatihan, jadi saya di situ juga belajar tentang misal cara menjadi MC, moderator kayak gitu. Jadi di situ kita dilatih buat jadi seperti itu. Berarti fokusnya ke arah public speaking gitu ya? Betul sekali. Terus kita di situ juga nggak cuman ke arah public speaking, tapi juga ke kita kan ada apa ya istilahnya, kita ngejob. Jadi selain kita berorganisasi, kita juga ngejob-jobnya itu misal kayak outbound. Nah jadi kita tuh sering outbound juga kalau misalnya ada job. Jadi terus kalau misal ada panggilan jadi pemateri, MC, moderator tuh kita juga bisa di situ di dalam UKM itu, di lembaga itu. Jadi berarti sekalian latihan, sekalian terjun langsung gitu ya. Saya juga bersyukur bisa masuk di situ karena itu dulu tuh seleksinya juga lumayan sulit, cukup sulit ya. Nah mungkin boleh dulu nih diceritain soal jalur masuknya dulu gimana, mungkin tips and triknya juga buat teman-teman yang pengen nih nanti siapa tahu mau join kayak Mbak Huma gitu. Jalur masuk ke LP2. Oke. Kalau untuk jalur masuknya yang pertama pasti teman-teman harus jadi mahasiswa UIN dulu ya, UIN Sunan Kalijaga. Terus yang kedua nanti ikut Kopma dulu karena itu kan bagian dari Koperasi Mahasiswa. Jadi teman-teman harus sobat prestasi kalau misal mau nanti harus join ke Kopma dulu, jadi anggota Kopma. Nah nanti
biasanya lembaga dan wahana itu nanti tuh membuka open recruitment. Nah nanti teman-teman sobat prestasi mungkin bisa ikut gitu ketika open recruitment. Itu sih syaratnya. Oke, nah kemudian kalau dari Mbak Anggi sendiri nih, selain mengikuti kuliah, saya pribadi juga join ke komunitas yang ada di prodi saya. Komunitas yang saya ikuti ini itu komunitas kepenulisan ide kata. Kan tadi saya di awal sudah bilang kalau saya itu tertarik di kepenulisan. Jadi di sini saya mendalami ilmu kepenulisan dengan join komunitas ide kata. Komunitas ide kata ini mempelajari banyak hal sih, mulai dari bagaimana cara menulis fiksi ataupun non-fiksi. Nah, yang terbaru ini baru saja selesai menyusun buku antologi yang isinya itu cerpen-cerpen dari anggota komunitas ide kata itu sendiri. Selain itu juga saat ini saya sedang menjadi panitia POP. POP itu sejenis event lomba yang diadakan oleh mahasiswa dari konsentrasi public relation gitu. Jadi mungkin teman-teman tertarik untuk ikut bisa langsung aja mendaftar ya. Oke, nah buat sobat prestasi nih yang tertarik juga di bidang yang sama dengan Mbak Anggi, nah mungkin bisa jadi salah satu opsi ya nanti buat join ketika udah diterima di UIN Sunan Kalijaga. Oke. Tahu nggak sih kalau Wonogiri punya kopi andalan? Yups, Kopi Blego. Kopi hasil perkebunan tanah Wonogiri dikemas secara kekinian dan siap menemani hari-harimu. Tersedia di Rumah BUMN Wonogiri, tepatnya di Jalan Raya Wonogiri Ponorogo nomor 725, Brubuh Purworejo, Wonogiri. Tunggu apa lagi? Yuk buruan beli! Nah kemudian dari Mbak Huma sendiri tadi kan udah pernah offline ya. Nah suasana kampusnya atau mungkin suasana kosnya atau gaya hidup di sana tuh kayak gimana sih? Oke, ini dari aku ya. Kalau menurutku tuh untuk lingkungan di UIN tuh nyaman sih, karena kan deket kampus kan, pasti banyak yang jualan. Jadi sobat prestasi nanti kalau masuk ke UIN itu nggak kesusahan lah untuk mencari makan gitu. Dan kalau misal mau jajan di situ juga banyak jajanan kayak gitu. Terus untuk kos atau asrama. Nah untuk kos atau asrama itu kisaran kalau untuk yang deket kampus itu ya paling enggak, kan biasanya kalau kampus kan lumayan mahal ya. Jadi sekitar 500 lah untuk itu 1 bulan untuk kosnya. 1 bulan. Dan kita juga bisa ngambil bulanan, tahunan itu juga bisa. Kalau di UIN. Nah, itu untuk yang dekat kampus. Kalau misal yang jauh itu lumayan jauh ya paling enggak 400 itu juga udah dapat gitu. Cuman kan tergantung fasilitasnya juga. Iya, tergantung fasilitasnya lagi. Nah, aku mau tanya dulu nih, tadi katanya ada asrama. Itu asramanya yang mengelola universitasnya sendiri atau sama saja sejenis sama kos, tapi panggilannya asrama gitu? Oke, kalau untuk asrama ya biasanya tuh kalau mahasiswa baru dulu itu ada dari rektor dulu tuh biasanya kayak ada pondok pesantren gitu. Jadi untuk mahasiswa yang bidik misi yang semester 1-2 itu biasanya dipondokin istilahnya kayak gitu. Jadi nanti teman-teman juga bisa mondok kayak gitu. Terus karena di UIN tuh lingkungannya keagamaan ya. Jadi banyak pondok pesantren juga gitu. Jadi nggak cuman kos, jadi teman-teman nanti bisa juga mondok kayak gitu. Berarti itu opsional ya, bisa mondok, bisa enggak gitu. Tergantung kitanya mau apa gitu. Oke. Berarti memang tidak diwajibkan gitu ya. Oke, tadi udah ngobrolin soal asrama sama kos. Nah, aku mau tanya nih, ada nggak sih kantin yang emang recommended atau makanan yang selalu dibeli nih sama mahasiswa di UIN gitu? Ada pastinya ya. Iya, apa? Sekitar UIN itu banyak banget warmindo atau rumah makan Padang, dan harganya di situ tuh bener-bener terjangkau banget. 10.000 kita udah dapat 1 paket lengkap. Wah, murah banget tuh. 10.000 murah banget. Itu Nasi, berarti udah protein gitu, minum, udah sih itu. Oke, nah buat sobat prestasi nih, buat yang anak kos nanti bisa ya ngirit dari sini, apalagi kalau tanggal tua nih gitu. Nah, aku pengen nanya lagi nih, kalau untuk di universitas sendiri tuh pasti ada dong cerita unik atau cerita horor mungkin. Nah, dari Mbak Anggi sama Mbak Huma ada yang tahu nggak nih tentang cerita-cerita kayak gitu? Boleh mungkin dari Huma dulu. Kalau ini sepengalaman apa gitu? Pengalaman atau boleh yang mungkin ada pengalaman boleh diceritain atau mungkin dengar nih dari kakak tingkat atau dari teman-teman yang lain. Kalau
ini kalau pengalaman sih alhamdulillah belum pernah ya. Jangan sampai, tapi pernah dengar gitu dari cerita temen kalau di fakultas apa sih namanya, fakultas adab itu sempat ada cerita horor gitu. Dulu tuh ada mahasiswa terutama putri itu kayak digangguin gitu. Itu kan kadang kan kuliah kan sampai sore ya, dan kadang kan bahkan kalau misal dosennya lanjut gitu kan nggak sampai maghrib. Nah itu pernah ada cerita kayak gitu, dan itu sampai pingsan itu. Berarti ngelihat terus pingsan gitu. Iya, jadi kayak ya gitulah. Mungkin kan aku juga belum pernah, jadi mungkin yang ngerasain yang ini ya. Oke, berarti yang lihat itu memang indigo gitu ya, atau kurang tahu, mungkin ya dia entah itu lagi kan faktor capek kan juga. Iya, bisa. Mungkin halusinasi atau apa gitu kan, kita juga nggak tahu. Wah, sobat prestasi, hati-hati ya nih kalau misalkan ada kegiatan di kampus kalau sampai malam. Nah, kalau dari Mbak Anggi sendiri nih, ada nggak cerita unik atau cerita horor itu? Kalau untuk cerita horor sih saya belum pernah mengalami, dan saya juga belum pernah mendengar dari teman-teman. Baru kali ini mendengar dari Huma sih. Iya. Cerita baru nih. Iya, cerita baru. Oke, nah pertanyaan terakhir nih. Ini kan kita di sini forumnya di Imapres ya gitu. Nah, udah dapat berapa kali nih sebelumnya? Saya dua kali, tahun 2020 sama 2021 kemarin. Oke, nah kalau dari Mbak Huma sendiri? Sama kayak Mbak Anggi, udah 2 kali. Oke. Nah, tips and trick nih biar bisa keterima di Imapres Wonogiri nih buat teman-teman yang domisilinya di Wonogiri. Siapa tahu ada yang pengen daftar juga nih, gimana sih caranya biar bisa keterima gitu? Yang pasti sih memenuhi persyaratan, kan udah ditentukan tuh, mulai dari IPK-nya harus berapa, terus yang lain-lainnya juga kan udah ditentukan, udah ditentukan dari sananya, dari pihak panitianya. Selain itu juga kita harus mempersiapkan berkas-berkasnya itu jauh hari. Kenapa demikian? Supaya nantinya kita tidak keteteran gitu pas mendekati hari penutupan. Biasanya kan kalau mepet dengan hari pendaftaran itu kan sering error juga kan ya. Jadi untuk antisipasi aja sih, kalau bisa persiapan dari jauh-jauh hari. Oke, nah kalau dari Mbak Huma sendiri? Oke, mungkin tadi udah disampaikan sama Mbak Anggi, mungkin tambahan dari aku, yang pastinya teman-teman juga harus teliti ya dalam berkasnya. Soalnya kan biasanya kalau untuk administrasi kan cukup selektif gitu ya, cukup ketat untuk seleksi berkasnya, entah itu apapun itu dipersiapkan dengan baik kayak gitu. Terus mungkin yang terakhir dari aku, jangan lupa untuk berusaha, kan kau udah berusaha, jangan lupa untuk berdoa dan meminta restu kedua orang tua kayak gitu. Oke, nah kayak gitu ya sobat prestasi, tips and triknya dari Mbak Anggi dan Mbak Huma. Jangan lupa untuk teliti, nyiapin berkasnya dari lama, dan juga kalau sudah berusaha jangan lupa untuk berdoa. Nah, sebelum penutupan nih, mungkin ada closing statement dari Mbak Huma ataupun Mbak Anggi. Boleh, silahkan. Oke, sobat prestasi, kalau mau ke UIN gitu ya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, silahkan gitu, boleh banget. Tapi teman-teman juga harus menyiapkan itu semua gitu. UIN mungkin Universitas Islam Negeri ya, tapi di situ nanti sobat prestasi juga bakal banyak dapat pengalaman. Dan untuk teman-teman sobat prestasi yang mau ikut bergabung bersama kami di Imapres Wonogiri, jangan lupa untuk mempersiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke, nah sekarang gantian Mbak Anggi nih. Oke, jadi kurang lebih sama ya seperti Huma. Untuk sobat prestasi yang ingin kuliah di UIN Sunan Kalijaga, jangan lupa untuk mempersiapkan diri dan jangan lupa juga untuk berdoa. Kemudian juga untuk yang ingin join Imapres Wonogiri, dipersiapkan dari sekarang, siapa tahu rezekinya di tahun ini. Oke, gimana dari Mbak Huma, ada tambahan mungkin? Oke, mungkin aku sedikit nambah aja. Karena sobat prestasi mungkin nanti ada yang berminat ke UIN juga. UIN tuh punya kayak semboyan, apa sih namanya, jargon ya? Tagline. Apa ya? Iya, tagline. Jadi boleh nih, gimana sih? Coba diajarin, nanti bareng-bareng kita coba di sini.
Bagi sobat prestasi yang nanti mau kuliah di UIN tuh ini ya sedang menuju taraf internasional. Jadi UIN suka mendunia kayak gitu. Terus di UIN juga kita menggunakan integrasi interkoneksi. Nah, di sini kita juga makanya berbasis agama, tapi kita juga tidak kalah saing dengan seiring berjalannya zaman ya. Jadi kita menerapkan integrasi interkoneksi. Jadi teman-teman nanti bisa lebih mendalami segala keilmuan yang ada kayak gitu, baik Islam maupun yang umum. Jadi jangan lupa, jangan ragu untuk sobat prestasi kalau mau kuliah di UIN, karena UIN Sunan Kalijaga sudah mendunia dan menggunakan teknologi yang pastinya ini ya sudah sama lah kayak di kampus-kampus lain kayak gitu. Oke, terima kasih atas closing statement-nya. Nah, buat sobat prestasi, udah denger juga kan kalau misalkan UIN Sunan Kalijaga itu paket komplit ya, udah nggak cuma belajar hal umum, tapi juga belajar tentang agama juga, dan tarafnya juga sudah mulai memasuki dunia. Tarafnya juga sudah ke kelas dunia seperti itu ya. Oke, nah terima kasih nih kepada Mbak Huma dan Mbak Anggi yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing di podcast episode kali ini. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat sobat prestasi yang sedang nonton saat ini. Wah, nggak kerasa nih sobat prestasi, udah di ujung segmen aja nih kita. Nah, semoga sharing kita hari ini juga bisa bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk join ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya pastinya. Kalau gitu jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Imapres Wonogiri dan follow Instagramnya @imapres.wonogiri. Aku Iris Nurfaiza pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast yang lainnya. Bye-bye!